Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan bahagiakah dia dengan pasangannya sekarang. Dibayangi orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. No skip iklan channel aku. Insya Allah ini bisa membantu kita semua. Tetap semangat dalam pembenahan diri. Dan jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah. Situasi bahagiakah dia dengan pilihannya? Eight of Swords, the King of Wands, Two of Swords, and the Moon. Okay. The bottom of the deck ada the Empress, the Knight of Swords, and the King of Cups, Two of Cups. So, the High Priestess, Seven of Cups. So, dia memimpikan kamu ya. Merasa kamu tuh sudah sebagai orang yang asing. Dan ya dia harus menelan secara pahit ya. Hubungannya dengan si karmik ini penuh dengan drama. Dan aku lihat memang dia menyimpan logikanya dia tentang kamu sekarang. Karena dia melihat kamu sudah mulai bisa membahagiakan diri, lebih cantik, lebih ganteng gitu ya, lebih makmur yang dia lihat. Makanya dia hanya bisa menyimpan perasaan dia untuk bisa komunikasi dengan kamu. Ini konflik batin banget, pikiran dan logikanya ya, perasaan cintanya. Karena ya situasinya dia saat ini ada Eight of Swords, the King of Wands, the Two of Swords, and the Moon. Dihantui tentang ketakutan, dihantui tentang kebloknya rencana dia. Ya ada rasa takut yang sangat dalam di sini. Dan dia juga bingung sendiri dengan drama yang dia buat. Dia dibayangi tentang depresi, tentang argumentasi. Dan aku lihat semua rencana-rencananya dia ini gagal ya, keblok ya. Dan ini membuat dia ya harus menghadapi kenyataan pada dirinya, yaitu tentang kepalsuan, tentang mimpi buruk, tentang ketakutan. Jadi ya dia keblok sendiri nih ya, dramanya dia, karena dia coba untuk lari dari ketakutan dia itu dengan cara merayu lagi gitu ya, tapi ternyata keblok. Dan ini membuat dia dihantui dan bermimpi buruk terus ya, tentang langkah hidupnya dia ke depannya ini akan selalu banyak drama dan gagal terus. Makanya dia menelan pil pahit ya kehidupannya dengan karmik ya, karena dia menyesal, kecewa karena memilih stabil dengan karmik yang penuh dengan misterius tadinya. Pada akhirnya dia jadikan cinta sesungguhnya buat dia ya. Dan sekarang dia menyesal, kecewa karena penuh dengan drama, penuh dengan emosional. Dan dia memantau kamu, dia melihat kamu sudah bisa lebih baik ya dari dia. Ini aku lihat seperti itu. Bahagiakah dia dengan dirinya, pasangannya sekarang ya? Two of Cups, Ten of Pentacles, the Lovers,
Three of Wands, the Queen of Wands, guys. Bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang tuh? Sebenarnya dia terpaksa bahagiain ya. Kenapa? Karena demi keuangan, demi kestabilan hidup. Padahal dia stres banget nih mikirin kamu ya, yang jauh di sana. Dia ingin ngasih kabar ke kamu ya, ada rencana tuh. Karena dia jadikan orang ketiganya ini ataupun yang dia jalani sekarang nih dengan hubungan berselingkuh terus. Dan dia ingin kembali ke kamu, dia ngimpiin kamu, guys. Ya. Dia berharap kebahagiaannya itu ada sama kamu. Dia bermimpi bahagianya dengan kamu. Ya. Dan aku lihat memang dia dengan orang yang dijalani sekarang ini sebenarnya banyak drama ya tentang hubungan ketiga juga gitu loh. Jadi ya memang hubungannya ini penuh dengan hasutan, penuh dengan emosional ya aku lihat di sini. Dan ini membuat dia keblok untuk kembali ke kamu dulu saat ini. Ya, tapi pada akhirnya nanti dia akan memilih jalan, mau tidak mau dia mengikuti intuisinya untuk ketemu kamu karena dia ngimpiin kamu terus. Bahagiakah dia dengan orang yang dijalani sekarang? Ya, dibahagiakan saja. Tapi ada rencana ke kamu ya di sini. Karena aku lihat ada the Tower, the Knight of Cups, the Four of Pentacles. Dia masih stuck tuh. Three of Swords ya. Jadi dia masih terluka juga dan dia takut banget ya ada orang baru datang ke kamu. Maka dia ingin menghancurkan siapapun yang ingin jadi pasangan hidupmu yang sekarang ya. Makanya dia melalui alam bawah sadar dulu nih, mimpi ya, dengan telepati ataupun ilmu hitam yang kegelapan ya, untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Aku aja kayak gitu ya. Apakah dia akan hubungin kamu? Eight of Wands, the Chariot, wow. Nine of Wands. Kalau untuk hubungi, aku lihat sih ya, tadinya ada, dia stalking kamu. Tapi pada akhirnya nggak ada keberanian ya, karena ya itu dia, keuangan. Dia lagi mencari cara menstabilkan lagi keuangannya, tapi ternyata nggak bisa ya. Dan aku lihat di sini memang dia berharap sih bisa kembali lagi komunikasi sama kamu. Tapi dia pengecut ya di sini untuk bisa mengambil tindakan. Jadi dia berdoa aja sih. Berdoa gitu kamu bisa hubungin dia lagi gitu. Sedangkan kamu di sini udah ada the Queen of Swords, the Three of Cups, the Eight of Pentacles. So, kamu sudah memperbaiki tentang karmic circle ataupun karma yang menggantung ya karmic circle. Jadi gini, kamu sudah fokus memperbaiki hidup kamu yang menggantung, apapun jodoh kamu yang menggantung di masa lalu ataupun sekarang, yang penuh dengan ilmu hitam, pelet, ataupun penuh dengan kemarahan, kecemburuan, materialistis. Ini yang membuat keberuntungan kamu menggantung dengan dia. Pada akhirnya, kamu coba untuk fokus the Eight of Pentacles.
Fokus memperbaiki energi negatif yang ada di sekeliling kamu, terutama karma buruk kamu. Ya, di masa lalu kamu coba untuk bisa belajar sabar, memperbaiki tentang karmamu sendiri, dan coba untuk mengukir kembali kebahagiaannya kamu, ya, dengan teman-teman, dengan saudara, atau dengan pasangan yang baru, ya. Aku lihat di sini, ya, dan kamu juga coba untuk mengendingkan, ya, tentang triparty. Jadi kamu benar-benar ingin sembuh, walaupun butuh waktu lama, ya. Di sini Eight of Pentacles. So kalau aku lihat sih, ya, bahagiakah dia dengan orang yang dijalani? Ya, dibahagiakan aja. Tapi ya ada kamu di sini. Dia rencana kembali lagi dengan kamu. Dia ingin berbagi memori lagi dengan kamu. Ini ada rencana. Ya, tapi dia nggak bisa dia ambil tindakan karena dia pengecut. Ya, sudah ciut keberaniannya untuk komunikasi dengan kamu, ya, secara duluan. Dan karena journey-nya dia keblok saat ini, ya, jadi dia bahagiain aja terpaksa dengan orang ketiganya ini atau orang yang dia jalani, karena untuk kestabilan hidupnya dia sebelum kembali ke kamu, ya. Kita lihat ini sortnya, the Temperance, the Devil, the Page of Wands. Ya, dia coba untuk optimis aja sebenarnya, tapi tetap aja, ya, ini energinya nggak enak karena dia nggak merasa damai, ya, nggak merasa tenang tentang perjalanan hidupnya dia. Rencana-rencananya dia ini keblok, ya, keblok. Terutama black magic juga keblok, ya. Bisa dari orang ketiganya yang coba untuk mengirim ini keblok di dianya. Kenapa keblok? Karena kamu sudah mengendingkan, ya, tadi di Queen of Swords. Dan dia harus hadapi kenyataan kalau perjalanan hidupnya dia ini akan penuh ketakutan, penuh drama, ya. Dan dia harus hadapi kenyataan, ya, rasa optimisnya dia ini menjadi bingung. Jadi nggak, gimana ya, ada rasa optimis dia ikuti intuisi, jadi pelin-pelan, labil, ya. Kenapa? Karena nggak ada ketenangan dalam hidupnya dia, berbagi cinta, ya, tentang soulmate dengan orang lain, dengan berselingkuh, janji-janji manis, pada akhirnya ngeblok masa depannya dia sendiri. Dan dia harus hadapi kenyataan kalau langkah dia selanjutnya ini akan penuh dengan kebohongan, penuh dengan drama, penuh dengan ketakutan, ya. Walaupun dia ikuti intuisinya dia, optimisnya dia, tapi secara labil, ya, karena permainan. The Knight of Pentacles, the Two of Wands, see? The Seven of Wands. Tuh, the Justice. Bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani sekarang? Kayaknya ujungnya nanti akan ada perceraian, ataupun perpisahan, atau masalah hukum. Perlahan tapi pasti, tujuan hidupnya mereka ini menuju ke dalam karma.
kebahagiaan yang mereka tanam secara pelan-pelan dari hasil hubungan mereka, perselingkuhan karena kestabilan keuangan, ya, itu rencana mereka agar menjadi partnership ataupun twin flames ya di sini. Tapi ternyata banyak banyak pertentangan. Dan ini menjadi kompetisi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena tujuan hidupnya mereka pada ujungnya, the journey-nya adalah menuju karma. Ya, journey mereka karma. Karena ada justice, keadilan. Keadilan dari siapa? Dari kamu. Ya. Dan dia pun ingin kembali ke kamu lagi. Ada rencana. Tujuan hidup dirinya, dia ingin rujuk lagi dengan kamu, ingin meminta maaf lagi dengan kamu, ingin jujurkan lagi dengan kamu, tapi masih dengan permainan kebohongannya dia. Karena dia nggak berani komunikasi sejujurnya dengan kamu, dia nggak berani mengambil tindakan untuk bisa menyelesaikan secara dewasa ataupun secara seadil-adilnya, enggak. Karena dia egois di sini, ya. Dan ini juga efek dari ilmu hitam, ini lagi stuck dalam hidup dia. Makanya dia nggak damai hidupnya, berbagi perasaan dengan orang lain dengan rayuan manisnya dia, sehingga dia keblok sendiri nih. Rencana jahatnya dia ya ke dia sendiri, ya. Dan dia dengan orang ketiganya ini yang dia jalani juga terpaksa. Ya, dia harus bahagiakan, tapi pada ujungnya perjalanan hidupnya mereka ini bertujuan journey-nya ke dalam karma dari kebaikan kamu, ya, keikhlasan kamu. The Page of Cups, the Queen, the King of Swords, the Three of Pentacles, and the World. See, Six of Cups. Setelah hubungan kalian ending, disinilah mulai, ya, tentang triparty yang mereka tumbuhkan bersama, ya, agar lebih baik lagi dari kamu yang sudah tumbuh di sini, ya. Mereka tanam yaudah yuk kita mulai ke hubungan kita ini dari nol, kita lebih sukseskan, lebih baik lagi hubungan kita ini daripada yang kemarin. Pada akhirnya apa? Hubungan mereka ini akan saling menyakiti karena the King of Swords saling dingin, saling angkuh, ya, dan saling mengontrol. Pada akhirnya salah satu ataupun dia ini kembali ke kamu, ya, ingin kembali jujurkan ke kamu, karena hubungan mereka perlahan demi perlahan bertujuan ke dalam journey-nya, yaitu tentang karma, ya. Dan ya, ini adalah efek dari perselingkuhan dan juga dari keserakahan, bahkan dari ilmu hitam, ya. Kita lihat The Empress, ini kamu, and the Wheel of Fortune. See, kamulah pembawa rezeki, kamulah yang memberikan keberuntungan, kamulah hokinya di sini. The Empress, the Eight of Wands, and the Wheel of Fortune, and the Nine of Cups, and ada the Chariot in the reverse. Jadi dia kan pengen komunikasi nih, tapi dia nggak berani. Kenapa? Karena kamu penuh keberkahan, kamulah keberuntungan hidupnya dia, kamulah yang memberikan suatu keberhasilan, ya, di sini. Magicnya dia. Makanya dia melihat kamu di sini nggak berani, karena kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu sudah bisa berdamai, ya, dalam kehidupan kamu untuk mencapai kebahagiaan kamu. Sedangkan di sini, ya, hati-hati. Niat buruknya dia itu masih bertujuan ke kamu, ya, dan ya kebahagiaannya dia itu masih dipaksakan dengan orang yang dia jalani sekarang untuk menuju ke keadilan, ya. Dan ini membuat dia ingin kembali ke kamu nanti, tapi dia nggak berani komunikasi dengan kamu, tapi berdoa, ya, agar kamu bisa kembali lagi. Jadi dia gimana takdir aja deh gitu, tapi dia berdoa, berharap bisa komunikasi lagi dengan kamu,
ya, karena perjalanan hidupnya dia ya otomatis pasti ada keadilan kok, ada. Jangan takut, ada. Tapi memang pelan ya, pelan. Karena di sini kamu coba untuk menerima, coba untuk berdamai ya dengan dua pilihan yang terjadi. Ya, dan kamu juga harus bisa melawan energi negatif. Aduh, kucingku. Sini. Michelle. Bentar ya, guys. Michelle. Sini nak. Sini bangun. Aduh, mana? Di situ. Udah duduk situ dah. Ya. Iya, dia mantau kamu, guys. Dia mantau kamu, berharap kamu gagal move on, itu doanya dia. Berharap kamu kembali lagi, bisa memperebutkan dia, berharap kamu bisa kompetisikan dia lagi, itu harapannya dia. Ten of Wands tuh, the High Priestess, the Hangman, Eight of Pentacles. Jadi gini guys, dia dengan orang ketiganya nih pekerjaannya, karirnya ini menggantung ya, nggak jelas, dan dia terperangkap ya dalam hubungan yang misterius dengan orang ketiganya atau yang dia jalani sekarang. Dan sini terperangkap oleh obsesinya ya akan hubungan yang nggak jelas. Pada akhirnya orang ketiganya ini atau orang yang dia jalani sekarang ini membawa beban untuk meraih kebahagiaan ya, aku lihatnya seperti itu. Dan ya dia terpaksa bahagiakan aja dulu sekarang kalau aku lihat ya. Jadi jangan terpengaruh, aduh aku lihat mereka bahagia kok di media sosial, itu nggak semuanya nyata ya. Mereka ini terpaksa sih kalau aku lihat energinya, karena ya mau gimana, orang udah telanjur basah ibaratnya, ya udah lakukan saja dulu gitu loh, sampai pada akhirnya di titik jenuh nanti akan ada karma. Bertujuan hidupnya dia itu journey-nya akan ada pembayaran karma dari kebaikan kamu, dari kesabaran kamu, dari ketegaran kamu, dari ketulusan cintanya kamu. Dia bermimpi tentang kamu loh, berharap bisa komunikasi lagi dengan kamu. Ya, tapi kamunya di sini kan sudah memiliki kehidupan sendiri dan kamu juga sudah sadar, kamulah yang membawa keberuntungan untuk dia. Makanya kamu coba untuk berdamai dalam perjalanan hidup kamu. Ya kalau memang sudah waktunya berpisah ya udah, kalau memang sudah waktunya kembali ya udah gitu loh. Jadi kamu benar-benar untuk move on, dan dia berdoa kamu gagal move on. Ya, makanya dia dengan orang ketiga ini terperangkap dalam bebannya dia sendiri, terutama karirnya ini menjadi menggantung. Apa yang harus kamu lakukan terhadap dia? Apa yang harus kamu lakukan terhadap energi dari dia? Eight of Pentacles, healing, sembuhkan dengan kesabaran, dengan ketekunan. Ya, dan perbaiki image kalian sendiri, perbaiki diri kalian. Ini yang harus kalian lakukan ya, karena akan ada suatu keberhasilan kamu raih. Six of Wands tuh ya, the bottom of the deck. Six of Wands, the Magician, and the Ace of Wands. Jadi lakukan semampu mungkin, sebisa mungkin, sukseskan ya, gunakan skill kamu, kepintaran kamu ya, daya pikir ataupun tentang spiritual atau tentang communication ya. Di sini akan ada banyak kreativitas kamu raih, asalkan di sini kamu belajar sabar, belajar tekun, belajar perbaiki diri ya, dengan ikhlas, dengan sabar ya. Aku lihatnya begitu. Kita lihat oracle angelnya, kita lihat.
Bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani sekarang? Carnivorous flower fairy attempting over has a high priestess. Iya, godaannya besar banget dalam hidupnya dia. Di sini kayak godaannya tuh gini loh. Diberikan kesenangan semata, diberikan kesenangan sesaat, tapi sedih wajahnya. Dan ini banyak sekali godaan dalam hidupnya dia, membuat dia tuh harus membayar mahal. Yaitu dengan cara keberhasilan kamu, dengan cara menyadari kalau kamu sudah move on, dengan cara ya menyadari kamu adalah keberuntungannya dia. Ini yang harus dia bayar mahal dari tergodanya dia ya dengan orang ketiga saat ini. Sweet memory, dried flower fairy, ya dia kangen. Ya kangen kenangannya dengan kamu. Ya merindukan, makanya dia obsesi, marah, dendam pada dirinya, kesal, mimpi buruk terus, perjalanan hidupnya juga dia tidak baik, energinya selalu negatif. Glamour and intrigue and drama. Ya jadi kalau aku lihat banyak sekali keangkuhan, banyak sekali drama, konflik ya dalam hidupnya dengan orang yang jalani sekarang. Kenapa? Karena dia juga masih tergoda dengan kenangannya bersama kamu. Dia masih merindukan kamu, masih obsesi dengan kamu. Ya, dia melalui bawah alam sadar ini sini. Magical space clearing time. Karena di sini dia baru menyadari ya, ilmu dari orang ketiganya pun ini keblok pada akhirnya. Ini membuat dia sadar ingin ikuti intuisi, ya, mendoakan kamu kembali ke dia dan kamu gagal move on. Ini doanya dia, ya. Tapi di sini kamu harus bekerja keras, sabar, ya, dalam memperbaiki diri kamu. Kamu harus bisa tekun apa yang sudah kamu jalani sekarang. Kamu harus bisa memperbaiki diri kamu dalam spiritual kamu, ya, di sini. What's come around? Wow. Jadi bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani? Ya tidak ada lagi yang bisa dia datangkan, tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan. Jadi kemewahan, magical ataupun energi spiritual ini udah gak hadir dalam hidup dia dan orang yang dia jalani sekarang. Karena kamu sudah nerima tentang perceraian, menerima tentang perpisahan, ya, dan dia baru menyadari, ya, kalau energi dari kenangannya bersama kamu tuh, ya, membersihkan tentang energi negatif. Jadi gini, kalau dia lagi mengenang kamu tuh, rasa cintanya dengan orang yang dia jalani sekarang itu luntur, ya. Tapi ini masih tergoda, ya, digoda dengan seksual, digoda dengan rayuan, digoda dengan harta, ya, di sini. Maka dia harus bisa membayar mahal dari hasil healing kamu nantinya, ya, karena kamu coba untuk memperbaiki drama kamu sendiri, yaitu memperbaiki diri kamu, dan dia berdoa di sini agar kamu gagal move on. Be you true self, holding on way too tight, hati-hati, ya, clean up. Dia ingin membersihkan, dia akan coba untuk mengambil kesempatan. It's time to brave. Dia menyimpan rencana sangat ketat sekali untuk menjadi dirinya dia sendiri nanti, agar dia bisa kembali lagi ke kamu. Karena dia tahu kamu gak akan kembali lagi ke dia. What's come around? Udah gak ada. Kenapa? Karena kamu sudah memperbaiki. Kamu coba untuk mengukir kembali. Kamu coba untuk menata kembali kenangan manis dengan diri kamu. Dan juga memperbaiki tentang drama dan juga godaan yang membuat kamu harus membayar mahal dengan healing kamu.
yaitu dengan kesabaran, bahkan juga pengorbanan tentang keuangan dalam healing kamu, tapi kamu mendapati keberuntungan. Jangan pernah takut untuk berkorban berapapun kalau kamu merasa tenang dalam penyembuhan itu, karena akan ada keberuntungan di sini. Dan ini tidak bisa berhenti begitu saja ya. Maksudnya gini, ketika kita sudah sembuh merasa fine gitu, terus kita berhenti, jangan, karena roda itu berputar terus. Jadi usahakan, ya, yakinkan diri, niatin kalau kita mau sembuh itu ya kita harus yakin dan konsisten dalam prosesnya, dalam kegiatan penyembuhan kita itu jangan berhenti. Ibarat kalau kita sekolah juga, mau pintar kan kita harus belajar terus nih, mau naik tingkat lagi kita harus sekolah lagi, kuliah segala macam, ya kan, belajar lagi entah di mana gitu. Pasti kita akan belajar lagi suatu hal agar kita mendapatkan ilmu yang berfaedah dan bermanfaat buat kita ataupun buat anak cucu kita nantinya. Karena hasilnya itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Ya, kalau kamu yakin dan tekun belajar sabar dalam penyembuhan diri kamu sendiri. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. No skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.